Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fitrisya, NIM A01320015, Manajemen Bisnis Industri Furniture 2020. Saya akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu Security E-commerce, dan bab 6, yaitu uang elektronik. Yang pertama yaitu bab 5, security e-commerce. Ada 4 bahasan, yaitu yang pertama pengertian security e-commerce, yang kedua tujuan security e-commerce, yang ketiga konsep security e-commerce, dan yang keempat pengaplikasian metode security dalam e-commerce. Yang pertama pengertian. Keamanan adalah kekhawatiran bagi organisasi karena menghadapi masalah ganda untuk melindungi data yang disimpan dan pesan yang dikirim. Sebuah organisasi pasti memiliki data yang sensitif sehingga mereka membatasi akses ke data tersebut untuk beberapa orang yang berwenang saja. Ada beberapa faktor keamanan, yaitu yang pertama pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik. Yang kedua, penambahan perangkat-perangkat elektronik, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras untuk melindungi data, sarana komunikasi, serta transaksi. Ada juga faktor pendorong kemunculan dan perkembangan keamanan e-commerce, yaitu kemajuan infrastruktur sistem komunikasi, meledaknya sistem perdagangan global, sistem perdagangan real-time, tersedianya teknologi sistem keamanan atau security, sistem keamanan sebagai aset yang berharga, politik, serta pengakuan terhadap pernyataan sah. Nah, yang kedua adalah tujuan. Jadi sistem keamanan informasi itu merupakan penerapan untuk mencapai tujuan-tujuan keamanan sistem informasi dengan menggunakan bidang-bidang utama, yaitu ada yang pertama sistem keamanan komunikasi atau communication security. Nah, communication security sendiri merupakan perlindungan terhadap informasi ketika dikirim dari sebuah sistem ke sistem lainnya. Yang kedua adalah keamanan komputer atau computer security. Computer security sendiri adalah perlindungan terhadap sistem informasi komputer itu sendiri. Yang ketiga adalah keamanan secara fisik, seperti pengamanan oleh penjaga keamanan, pintu yang terkunci, serta sistem kontrol fisik lainnya. Selanjutnya ada keamanan personal. Nah, keamanan personal meliputi kepribadian orang-orang yang mengoperasikannya atau memiliki hubungan langsung dengan sistem tersebut. Nah, selanjutnya adalah keamanan administratif. Keamanan administratif ini ada contohnya, yaitu mengadakan kontrol terhadap perangkat-perangkat lunak yang digunakan, mengecek kembali semua kejadian-kejadian yang telah diperiksa sebelumnya, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah keamanan media. Keamanan media digunakan meliputi pengontrolan terhadap media penyimpanan yang ada dan menjamin bahwa media penyimpanan yang mengandung informasi sensitif tidak mudah hilang begitu saja. Nah, selanjutnya adalah tujuan-tujuan sistem keamanan informasi. Ada 4. Yang pertama, confidentially. Nah, confidentially adalah menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak untuk membuka informasi tersebut. Nah, yang kedua adalah integrity. Integrity menjamin konsisten data tersebut apakah masih utuh sesuai aslinya atau tidak, sehingga upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penduplikatan dan perusakan data bisa dihindari oleh perusahaan atau oleh organisasi. Yang ketiga adalah availability atau menjamin penggunaan yang sah agar dapat mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Jadi seperti jika dia pemilik utamanya, baru dia bisa mengakses informasi tersebut. Dan yang keempat adalah legitimate use atau menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah konsep security e-commerce. Konsep security e-commerce ada banyak ya. Yang pertama ada security police atau kebijaksanaan keamanan yang digunakan. Nah, ini merupakan satu set aturan yang diterapkan pada semua kegiatan-kegiatan pengamanan dalam security domain.
Security domain merupakan satu set sistem komunikasi dan komputer yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kedua adalah authorization atau otorisasi. Otorisasi berupa pemberian kekuatan secara hukum untuk melakukan segala aktivitasnya. Yang ketiga ada accountability atau kemampuan dalam diakses. Jadi dapat memberikan akses ke personal security-nya. Nah, yang kelima ada a threat atau ancaman yang tidak diinginkan. Nah, ancaman yang tidak diinginkan ini merupakan kemungkinan-kemungkinan munculnya seseorang, sesuatu atau kejadian yang bisa membahayakan aset-aset yang berharga, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan confidentiality, integrity, availability, dan legitimate use. Yang kelima ada an attack atau serangan yang merupakan realisasi dari ancaman. Pada sistem jaringan komputer ada dua macam attack, yaitu passive attack, contohnya mungkin monitoring terhadap segala kegiatan pengiriman informasi rahasia yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak. Dan yang kedua adalah active attack atau contohnya tuh perusakan informasi yang dilakukan dengan sengaja dan langsung mengena pada sasaran. Yang keenam adalah safeguard atau pengamanan, meliputi kontrol fisik, mekanisme, kebijaksanaan, dan prosedur yang melindungi informasi berharga dari ancaman-ancaman yang mungkin timbul setiap saat. Yang ketujuh ada vulnerabilities. Vulnerabilities itu adalah lubang-lubang keamanan yang bisa ditembus. Yang ke-8 ada risk atau risiko kerugian. Ini merupakan perkiraan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kemungkinan adanya attack yang sukses atau adanya serangan yang sukses masuk ya. Nah, yang terakhir adalah risk analysis atau analisa kerugian. Analisa kerugian merupakan proses yang menghasilkan suatu keputusan apakah pengeluaran yang dilakukan terhadap safeguards benar-benar bisa menjamin tingkat keamanan yang diinginkan. Selanjutnya adalah threats-nya atau ancamannya. Ancamannya itu ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama ada sistem penetration atau orang-orang yang tidak berhak mendapatkan akses ke sistem komputer dan diperbolehkan melakukan segalanya. Yang kedua ada authorization violation atau ancaman berupa pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki oleh seseorang yang berhak. Yang ketiga ada planting. Planting sendiri adalah ancaman yang terencana. Misalnya, ada orang yang masuk secara diam-diam yang akan melakukan penyerangan pada waktu yang telah mereka tentukan. Yang keempat ada communication monitoring atau penyerang dapat melakukan monitoring semua informasi rahasia. Jadi dia dapat mengetahuinya, dapat memonitoringnya dari manapun. Yang kelima ada communication tampering atau penyerang mengubah informasi transaksi di tengah jalan pada sebuah jaringan komunikasi dan dapat mengganti sistem server dengan yang palsu. Yang keenam ada denial of service atau DOS. Itu adalah penolakan servis terhadap klien yang berhak. Nah, yang terakhir ada repudiation. Repudiation sendiri adalah penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi yang terjadi dikarenakan sesuatu yang bersifat sengaja, kecelakaan, ataupun kesalahan teknis lainnya. Safeguard sendiri ada 3. Yang pertama mencegah munculnya threats atau ancaman sebelum benar-benar dapat terrealisasikan. Yang kedua, meminimalisasikan kemungkinan terjadinya ancaman tersebut atau threats tersebut. Yang ketiga yaitu mengurangi akibat yang timbul karena ancaman yang sudah terrealisasi. Selanjutnya ada security service safeguard. Ini ada 5 ya. Yang pertama authentication service, yaitu memberikan kepastian identitas pengguna. Nah, di authentication service ini ada 2. Yang pertama yaitu entity authentication, contohnya password. Nah, yang kedua data origin authentication atau membuktikan sah tidaknya identitas dalam bentuk pesan tertulis.
Nah, selanjutnya adalah akses control service, yaitu melindungi semua fasilitas dan sumber-sumber yang ada dari akses-akses yang tidak berhak. Yang selanjutnya adalah confidentiality service, yaitu memberikan perlindungan terhadap informasi yang berusaha disingkap oleh orang lain yang tidak berhak. Selanjutnya adalah data integrity service atau perlindungan terhadap ancaman yang dapat mengubah data item seandainya ini terjadi di dalam lingkungan security police. Nah, yang terakhir adalah non-repudiation service, yaitu melindungi user melawan ancaman yang berasal dari user berhak lainnya. Ancaman tersebut dapat berupa kesalahan penolakan ketika transaksi atau komunikasi sedang terjadi. Yang keempat yaitu pengaplikasian metode security dalam e-commerce. Ada beberapa metode pengamanan yang digunakan dalam membangun e-commerce, yaitu yang pertama metode enkripsi. Metode enkripsi atau yang lebih dikenal dengan kriptografi itu adalah metode penyandian atau pesan atau data yang terkirim melalui jaringan publik dengan menggunakan kunci-kunci tertentu. Ada beberapa teknologi enkripsi yang cukup populer. Ada 3. Yang pertama, kombinasi public key dan private key. Jadi public key itu merupakan kunci yang dikenal oleh umum, sedangkan private key itu kunci yang hanya dikenal oleh si pemiliknya. Jadi kombinasi public key atau private key sebetulnya menghilangkan keinginan mencuri dengan cara menginskripsi nomor kartu kredit tersebut di server perusahaan. Jadi pada saat pengiriman data, data telah diinskripsi dengan menggunakan teknologi public key dan private key. Nah, yang kedua adalah Certificate Authority atau Digital Signature. Nah, jadi pada penggunaan public key sendiri masih dimungkinkan adanya pencurian atau pemalsuan public key. Contohnya mungkin saat saya misalnya meminta public key dari teman saya. Bisa saja di tengah perjalanan permintaan tersebut disadap oleh orang lain sehingga yang mengirimkan jawaban bukannya teman saya, melainkan orang yang menyerap tersebut yang mengaku sebagai teman saya dan memberikan public key-nya kepada orang lain. Jadi akibatnya si penyadap itu akan mampu mendekrip data-data yang dituju kepada saya, yang ditujukan saya kepada teman saya tersebut. Nah, jadi diperlukan adanya keterlibatan pihak ketiga yang dapat dipercaya, yaitu Certification Authority atau CA. CA inilah yang akan memberikan sertifikat atas public key milik teman saya. Jadi sertifikat yang diberikan kepada public key seseorang ini dikenal sebagai digital signature. Nah, yang ketiga adalah Secure Electronic Transaction atau SET. Jadi SET itu pertama kali diperkenalkan oleh RSA Data Security, yaitu suatu lembaga independen yang mengeluarkan berbagai standarisasi dalam hal internet. Nah, jadi teknologi yang digunakan dalam SET sendiri merupakan gabungan antara teknologi enkripsi public key atau private key dengan teknologi digital signature. Nah, SET tersebut akan mengkode nomor kartu kredit yang ada di server vendor di internet, dan yang hanya dapat membaca nomor kartu kredit tersebut hanya bank dan perusahaan kartu kredit tersebut. Jadi artinya pegawai vendor pun tidak bisa membaca sama sekali ya. Jadi tidak ada kemungkinan. Jadi sama sekali kemungkinan terjadinya pencurian itu tidak ada ya. Nah, yang kedua adalah metode Virtual Private Network atau VPN. Nah, VPN atau jaringan pribadi maya itu pada umumnya di mana satu jaringan komputer, suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari suatu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Dalam VPN, media penghubungnya adalah internet.
Nah, sesungguhnya konsep VPN ini diadopsi dalam e-commerce karena user yang melakukan transaksi di internet pada suatu situs web telah membentuk suatu VPN antara user dan situs web tersebut. Nah, di mana segala informasi atau data yang terkirim di antara keduanya tidak dapat disadap atau dibuka oleh user lain yang tidak berhak membukanya. Secara garis besar ada dua cara membentuk VPN, yaitu tunneling dan firewall. Yang pertama adalah tunneling ya. Jadi sesuai dengan namanya, tunneling adalah atau lorong. Jadi dalam membentuk suatu VPN ini dibuat suatu tunnel di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN. Jadi seluruh komunikasi data antara jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki akses atau tidak memiliki izin pun tidak akan bisa masuk. Nah, terus yang kedua adalah firewall. Nah, firewall ini ada cukup banyak ya. Jadi, firewall tuh bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses jaringan kita. Jadi, suatu jaringan yang terhubung ke internet pasti memiliki IP address atau alamat internet khusus untuk masing-masing komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut. Apabila jaringan ini tidak terlindungi oleh tunnel atau firewall, maka IP address akan dengan mudah dikenali atau dilacak oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh firewall sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Yang pertama adalah IP hiding atau mapping, yaitu kemampuan mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditransisikan ke suatu IP address baru. Jadi dengan demikian IP address dalam jaringan tidak akan dikenal oleh internet. Yang kedua ada privilege limitation. Jadi privilege limitation dengan kemampuan ini dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otoritas atau hak yang diberikan kepadanya. Nah, yang ketiga ada outside limitation. Jadi dengan adanya outside limitation ini dapat membatasi para user dalam jaringan untuk hanya mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet di luar jaringan mereka. Selanjutnya ada inside limitation. Di inside limitation ini pasti terkadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang ada pada komputer kita, misalnya web server. Nah, selain itu tidak diperbolehkan atau memang sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita. Yang selanjutnya ada password dan authentication. Jadi beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita, untuk mengakses data dan sebagainya. Dengan terlebih dahulu mereka harus memasukkan password khusus yang sudah terenskripsi. Nah, selanjutnya adalah firewall. Firewall yang tersedia dipasang saat ini sangat banyak ya. Ada tergantung pada sistem operasinya, bisa contohnya Unix, Windows NT, dan Novel. Jadi firewall tergantung pada sistem operasi umumnya berupa software, sedangkan yang independen berupa black box hardware. Nah, selanjutnya adalah bab 6. Bab 6 ini tentang uang elektronik, ada 3 bahasan. Yang pertama yaitu pengertian uang elektronik, yang kedua yaitu metode pembayaran uang elektronik, dan yang ketiga adalah mekanisme kerja digital cash. Kita lanjut aja ya. Nah, uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital.
Nah, ada beberapa kriteria uang elektronik, ada 4 ya. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nah, yang terakhir adalah nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah metode pembayaran uang elektronik. Nah, metode pembayaran uang elektronik ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu electronic funds transfer, yang kedua digital cash, yang ketiga e-cash, dan yang keempat adalah credit card. Nah, ada 4 kekhawatiran mendasar tentang uang elektronik. Yang pertama yaitu keamanan, autentikasinya, anonimitasnya, dan divisibilitasnya. Kita akan membahas eh, 4 metode pembayaran elektronik ya. Yang pertama adalah EFT atau Electronic Funds Transfer. Nah, eh, Electronic Funds Transfer ini didefinisikan sebagai pemindahan dana yang diawali dari terminal elektronik, instrumen telepon, komputer, atau magnetic tape untuk memesan, memerintah, atau memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan untuk mendebit atau mengkredit rekening. Jadi, sebuah sistem perbankan kan memiliki satu atau lebih tempat transaksi umum yang membatasi aliran dana antar rekening di bank yang berbeda. Jadi mereka memeriksa elektronik dengan cepat, transaksi seketika. Selanjutnya adalah digital cash. Digital cash atau disebut juga e-cash. Ini adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan atau digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci public private atau public private key. Nah, tanda tangan digital ini untuk mengotentikasikan pemakai kartu dan sepasang kunci public private untuk mengamankan proses pembayarannya. Dalam prakteknya, digital cash dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, yaitu adalah pengkategorian anonymous atau identified. Jadi si pemilik kartu bisa anonim atau teridentifikasi dalam melakukan transaksi. Yang kedua adalah berdasarkan online atau offline-nya. Nah, kategori online berarti sepemiliknya harus berkomunikasi dengan bank secara langsung untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Nah, sementara kalau yang offline-nya berarti transaksinya bisa dilakukan tanpa melibatkan bank. Yang ketiga adalah berdasarkan smart card atau purely elektronik. Nah, jadi pemakaian smart card seperti kartu kredit layaknya kecuali seperti smart card menyimpan informasi uang di dalam chip yang terdapat pada kartu tersebut. Nah, sementara kalau purely elektronik itu memakai jaringan atau internet. Selanjutnya adalah e-cash. Jadi sama dengan digital cash, e-cash itu merupakan sistem pembayaran elektronik yang dapat digunakan untuk menarik dan melakukan setoran tunai secara elektronik melalui internet. Nah, e-cash dapat digunakan untuk transaksi internet sehari-hari seperti membeli perangkat lunak, menerima uang dari orang tua, atau membayar pizza yang dipesan melalui delivery. Nah, pada saat yang sama, e-cash menyediakan privacy cash karena pembayar dapat tetap anonim. Jadi untuk menggunakan e-cash diperlukan rekening bank digital dan perangkat lunak klien e-cash untuk menarik uang dari rekening bank dan menyimpannya di komputer pribadi. Jadi sistem keamanan e-cash berdasarkan pada kriptografi kunci publik dan password. Selanjutnya yang keempat adalah kartu kredit. Jadi kartu kredit atau kredit card adalah sistem pembayaran yang aman, nyaman, dan banyak digunakan di tempat terpencil. Kartu kredit merupakan jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus ataupun dengan cara mencicil. Nah, ya ini yang adalah yang ketiga ya, atau mekanisme kerja digitalnya.
Ini adalah yang terakhir, mekanisme kerja digitalnya, dapat dilihat di sini. Ini adalah gambar mekanismenya. Akan saya jelaskan. Jadi pada gambar ini itu adalah mekanisme kerja umum digital cash. Nah, seorang pemilik digital cash menginstal sebuah cyber wallet di sebuah komputer. Jadi si pemilik digital cash dapat mengisi cyber walletnya dengan cara mengirim pesan kepada bank. Nah, pesan tersebut berisi permintaan untuk mengurangi sejumlah uang dari rekening si pemilik dan memasukkannya ke dalam cyber wallet. Nah, kemudian bank mendeskripsi pesan tersebut dengan kunci private bank dan mengotentikasikan pemilik dan pesan memakai tanda tangan digital. Jika pesannya sudah dek, de, sudah dides, sudah didekripsi dan autentikasi berhasil, maka bank membuat nomor seri mengekskripsi pesan, menentangani dengan tanda tangan digital bank tersebut dan mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, lalu cyber wallet yang sudah terisi uang eh, sudah terisi uang tersebut sehingga pemiliknya dapat menggunakan digital cash tersebut eh, menggunakan uang yang ada di cyber wallet-nya untuk berbelanja di toko-toko yang memiliki fasilitas pelayanan digital cash. Nah, sebuah toko dengan fasilitas tersebut menerima digital cash dalam transaksinya dan memeriksa apakah digital cash tersebut sudah diotorisasi oleh bank yang berwenang. Kemudian toko mengontak pihak bank untuk memastikan bahwa digital cash tersebut sudah bisa dipakai atau jumlah uang yang dipakai dalam transaksi tersebut cukup atau tersedia. Nah, oke. Selanjutnya adalah protokol digital cash. Nah, secara umum berbagai macam protokol digital cash dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Ada 3, yaitu online, offline, dan observer. Nah, untuk yang pertama online. Dalam sistem online, merchant akan berkomunikasi dengan bank setiap kali terjadi transaksi. Mungkin mirip-mirip sama protokol kartu kredit masa kini ya. Jadi jika terjadi masalah, maka bank tidak akan menerima transaksi dan pemilik digital cash jadi tidak dapat curang. Nah, yang kedua adalah offline. Nah, dalam sistem offline tidak dibutuhkan komunikasi antara merchant dan bank sampai transaksi atau merchant dan customer selesai. Jadi sistem ini tidak mampu mencegah pemilik digital cash dari berbuat curang. Yang ketiga adalah observer. Observer ini adalah cara lain dengan menciptakan smart card khusus yang mengandung chip anti rusak yang disebut dengan observer. Nah, chip observer berisi basis data mengenai bagian dari digital cash yang digunakan oleh smart card. Jadi, jika pemilik digital cash berniat menduplikasi digital cash dan menggunakannya 2 kali, maka observer yang berada dalam smart card akan berdeteksi. Jadi menggunakan digital cash yang sama lebih dari 1 kali dan smart card tidak akan mengizinkan transaksi terjadi. Nah, selanjutnya protokol digital cash bisa juga dibagi berdasarkan bentuknya. Ada 2 ya, electronic coins dan electronic check. Electronic coins memiliki nilai yang tetap dan pihak yang menggunakan sistem ini akan membutuhkan beberapa koin dalam nominal yang berbeda. Yang kedua, electronic checks. Electronic checks dapat digunakan dalam jumlah berapapun sampai pada suatu nilai maksimum dan kemudian dikembalikan untuk mengambil cash yang tidak digunakan. Jadi pada protokol digital cash, Tatsuaki Okamoto dan Kazuo Ota telah mendaftar 6 properti mengenai sistem digital cash yang ideal. Nah, yang pertama itu independence, yang kedua security, yang ketiga privacy atau untraceability, yang keempat offline payment, yang kelima transferability, dan yang terakhir adalah divisibility. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, independence. Jadi keamanan digital cash tidak bergantung kepada lokasi fisik. Cash bisa dikirimkan melalui jaringan komputer. Yang kedua adalah security atau jadi digital cash tersebut tidak dapat diduplikasi dan digunakan kembali. Jadi hanya dapat digunakan sekali pada saat transaksi. Nah, yang ketiga adalah privacy atau untraceability.
Nah, kerahasiaan user harus dilindungi. Tidak ada siapapun yang bisa melacak hubungan antara user dan transaksi yang dilakukan oleh user tersebut. Nah, yang keempat ada offline payment. Saat user membayar barang-barang yang dia beli menggunakan electronic cash, protokol antara user dan merchant dieksekusi secara offline. Jadi artinya toko tidak perlu terhubung dengan host untuk memproses pembayaran. Yang kelima, transferability. Jadi digital cash dapat diserah terimakan kepada user lainnya. Yang terakhir adalah divisibility. Bagian dari digital cash dengan nilai tertentu dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dengan nilai yang lebih kecil. Jadi, digital cash dapat menggantikan fungsi uang tunai, cek, dan kartu kredit. Lebih daripada itu, digital cash menyediakan tingkat keamanan yang lebih baik daripada 3 bentuk pembayaran lainnya, karena digital cash menghilangkan kemungkinan pelacakan transaksi oleh pihak yang tidak berwenang. Oke, terima kasih. Terima kasih telah melihat telah menyimak presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau banyak informasi yang kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.